Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam menuntut ilmunya. Mudah-mudahan berkah dan menambah wawasan kalian. Amin. Jumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 tingkat SMA. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang menyimpulkan bacaan dengan tampilan grafis. Maksudnya adalah menyimpulkan antara satu bacaan dan bacaan lainnya dalam pengaturan grafis. Artinya, menyajikan inti atau pokok-pokok isi bacaan dalam bentuk visual seperti grafik, bagan, tabel, atau diagram supaya lebih ringkas dan mudah dipahami. Jadi bukan ditulis panjang lebar, tapi diubah jadi gambar atau visual. Nah, kemarin ada yang sudah mengumpul tugas tentang perundungan. Nah, itu bisa saja dibuat dalam bentuk grafik ya. Nanti saya akan berikan contohnya seperti apa tema perundungan dibuat menjadi grafik. Yang mana bentuk grafik yang isikan informasi, salah satunya adalah infografik, yang mana itu adalah salah satu jenis grafik yang digunakan untuk menyajikan informasi atau data secara visual agar lebih menarik dan ringkas serta mudah dipahami. Jadi bentuk grafik ini adalah tampilan gambar visual, gambar atau bagan. Nah, jadi contohnya nanti saya akan fotokan ya tentang tampilan grafik pada tema perundungan. Contohnya di sini infografik tentang pelaku perundungan atau bullying yang perlu dikenali ciri-cirinya. Jadi infografik itu dapat dari hasil penelusuran data dan fakta pada beberapa bacaan. Nah, nanti saya akan memberikan contohnya seperti mungkin ada di video, nanti disimak ya. Nah, itu adalah pembelajaran yang ketiga dan selanjutnya, yaitu tentang mengungkapkan fakta, mengungkapkan fiksi, opini, dan asumsi di dalam narasi. Jadi menentukan dan menjelaskan jenis informasi yang disampaikan penulis dalam sebuah cerita atau teks, apakah berupa kenyataan, apakah berupa khayalan, pendapat, atau dugaan, agar pembaca memahami isi bacaan dengan tepat dan kritis. Jadi maksudnya di sini mengungkapkan fakta, opini, fiksi, asumsi di dalam narasi adalah mengenali dan menjelaskan jenis informasi yang digunakan penulis dalam cerita atau teks, yang mana seperti teks naratif adalah teks yang mengandung kisah. Teks naratif secara umum terdapat pada karya fiksi seperti cerita pendek, novel, namun teks naratif juga dapat berupa karya non-fiksi seperti memor, biografi, autobiografi, atau karangan khas seperti feature. Nah, kalian pasti sudah mengetahui tentang fakta. Fakta adalah pernyataan yang benar dan dapat dibuktikan. Kalau opini adalah pendapat atau penilaian pribadi. Kalau asumsi itu adalah anggapan awal yang belum tentu benar. Jadi
Contohnya di dalam teks yang mengandung fakta, opini, fiksi dalam teks naratif. Nah, misalnya nanti saya akan di video nanti ada contohnya. Kalian baca yang dimana di sana ada penjelasan tentang faktanya, tentang fiksinya, tentang asumsinya, dan tentang opininya. Jadi bisa saja dalam teks naratif penulis itu memasukkan unsur rekaan atau khayalan di dalam teks. Jadi kalian harus dapat membedakan antara teks naratif yang mengandung fiksi, fakta, opini, atau asumsi. Jadi bisa saja dibaca nanti ya, saya akan memberikan contohnya. Jadi baca saja sampai, tonton videonya sampai selesai ya. Kemudian teks naratif tentang perundungan, di mana perundungan bukan saja, saya akan menjelaskan, kemarin kan sudah kita menjelaskan tentang perundungan. Nah, di sini sedikit sekilas tentang perundungan juga, di mana kalian pasti mendengar perundungan seperti siber. Nah, perundungan siber juga berbahaya, apalagi di era digital saat ini ya, karena dapat merugikan orang lain. Itu juga termasuk dalam perundungan juga. Melalui media digital seperti media sosial, pesan singkat, atau telepon online yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan berulang kali. Misalnya saja dia menghina, mengejek seseorang lewat komentar di media sosial, mengirimkan pesan kasar atau ancaman melalui chat WA, menyebarkan foto, video tanpa izin, membuat akun palsu untuk menjatuhkan korban tersebut. Nah, itu juga termasuk dalam perundungan. Namun itu perundungan yang dimaksud dengan perundungan siber ya. Jadi di sini bisa kalian buat tugas untuk mencari sebuah informasi tentang perundungan siber. Ungkapkanlah beberapa fakta tentang perundungan siber tersebut di dalam tersebut dalam bahasa kalian ya. Misalnya 1 atau 2 paragraf. Nanti bisa difoto dan bisa juga dikumpulkan pada saat kita tatap muka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Salah hilat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran nantinya. Tetap semangat ya. Dah. Nah, di sana ada foto tentang contoh infografik ciri-ciri pelaku bullying ya. Jadi kalian boleh baca saja itu contoh grafiknya. Kemudian ada juga contoh yang kedua, yaitu fakta tentang Aija Mairok. Ini adalah contoh infografik tentang Aija Mairok seperti itu. Itu yang dimaksud dengan infografik. Jadi menyimpulkan bacaan dengan tampilan grafis. Jadi silakan saja dibaca-baca, contohnya seperti itu ya. Nah, tentang bullying, kenali ciri-ciri bullying, pelaku bullyingnya. Nah, di sini juga tentang perundungan di sekolah. Contoh dari infografik dalam tampilan grafis seperti itu. Jangan lupa ditonton videonya sampai selesai. Semangat!